Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini, masih membahas tentang fiqhul munakahat, yaitu seputar hukum-hukum dalam pernikahan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, pertemuan yang 1 minggu yang lalu, yaitu kita bahas tentang as-sadaqu aw al-mahru, yaitu pembahasan tentang sodak, atau lebih dikenal, kita kenal dengan istilah waris, istilah mahar, mohon maaf, as-sodak atau mahar, yaitu mahar dalam pernikahan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, mahar ini hukumnya wajib. Mahar hukumnya wajib, yaitu terkait ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, maka kewajiban seorang laki-laki untuk memberi mahar kepada calon perempuan yang akan dinikahi, ini hukumnya adalah sebuah kewajiban. Dengan apapun. Dengan apa? Kemarin kita bahas ada 4 perkara yang bisa dijadikan sebagai mahar. Yang pertama adalah kullu ma jaza ayyakuna thamanan fil bai'. Yang pertama yang bisa dijadikan sebagai mahar ini adalah apapun yang punya nilai dan bisa diperjualbelikan. Dengan kata lain, barang yang bisa diperjualbelikan. Ini pertama. Jadi yang bisa dijadikan sebagai mahar ini barang apapun, atau apapun yang berupa barang yang bernilai dan bisa diperjualbelikan. Ini pertama. Yang kedua, yang boleh dijadikan sebagai mahar itu adalah ijarah,
jasa yang bisa diupahkan, jasa yang bisa diupahkan. Seperti ini dilakukan ya dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau menikahi salah satu di antara dua putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu di antara dua putrinya, yaitu dengan mahar berupa Nabi Musa bekerja pada Nabi Syu'aib selama 8 musim haji. Dengan kata lain ya 8 tahun ya bekerja kepada Nabi Syu'aib. Kalau dalam bahasa Jawanya buruh 8 tahun itu maharnya Nabi Musa ketika menikahi salah satu di antara kedua putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Yang ketiga boleh dijadikan mahar itu adalah i'taqul ammah. Ketika seorang laki-laki memerdekakan seorang budak wanita. Ada seorang wanita statusnya menjadi budak. Kemudian laki-laki ini membebaskan wanita itu dari perbudakannya. Lalu menjadikan pemerdekaan atas status budaknya boleh itu dijadikan sebagai mahar. Jadi ketika seorang laki-laki membebaskan seorang budak wanita, ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, ternyata wanita ini seorang budak, dan seorang budak itu tidak bisa memiliki dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu menjadi milik majikannya. Jadi budak itu kasihan, budak itu dirinya sendiri tidak memilikinya. Maka ketika kemudian laki-laki itu membebaskan wanita tersebut dari statusnya sebagai budak, lalu pemerdekaannya itu dijadikan sebagai mahar, hukumnya boleh. Tentunya ketika wanita ini mengiyakannya, ridho atasnya, dan tentunya menjadi wanita merdeka itu hampir impian semua budak wanita. Ini yang ketiga, boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Dan yang keempat, yang terakhir kemarin kita bahas, boleh dijadikan sebagai mahar. Ini adalah keislaman seorang laki-laki. Ini seperti dulu dialami oleh seorang sahabat, yaitu Abu Thalhah. Ketika Ummu Sulaim hendak dinikahi oleh Abu Thalhah. Kebetulan Ummu Sulaim muslim. Abu Thalhah kebetulan pada waktu itu belum masuk Islam. Maka ketika Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim pun mengatakan bahwa dirinya ini muslimah. Abu Thalhah boleh menikahi Ummu Sulaim. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau Abu Thalhah mau masuk Islam. Lalu Abu Thalhah pun kemudian masuk Islam, dan keislaman Abu Thalhah ini dijadikan sebagai maharnya, dan itu diterima oleh Ummu Sulaim, dan keduanya pun kemudian akhirnya menikah. Maharnya adalah dengan keislaman Abu Thalhah, dan itu diterima oleh Ummu Sulaim. Artinya ibu bapak terkait tentang keislaman seseorang, kemudian jasa misalnya mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran atau yang lain, ini tentunya sah menjadi mahar manakala
wanita atau calon istrinya rela ridho dengan mahar yang ia terima. Ini yang kemarin kita bahas. Kemudian ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemarin kita singgung sedikit terkait aqallul mahri wa aktsaruh, batas minimal dan batas maksimal mahar. Batas maksimal maupun batas minimal mahar itu berapa? Mahar itu maksimalnya berapa? Minimalnya berapa? Ya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Paling sithik piro, nah itu. Paling oke piro. Ibu bapak, yang pertama, la hadda li aktsaril mahri. Tidak ada batasan maksimal berapa berapa rupiah kalau itu uang. Tidak ada batas maksimal berapa harta yang bisa diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan sebagai mahar. Batasnya berapa maksimalnya? Tidak ada batas maksimal. Ittafaqa ahlal ilmi la khilafun bainahum ala annahu la hadda li aktsari ma yadfa'uhu ar-rajulu mahran li zaujatihi. Para ahlul ilmi, para ulama telah bersepakat dan tidak ada khilaf. Para ulama bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa batas maksimal mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan, batas maksimalnya tidak ada. Seorang laki-laki yang kaya raya, yang kaya raya, ketika ingin memberikan mahar kepada istrinya, berapa yang diberi, maksimalnya berapa, tidak ada maksimalnya. Kalau mahar yang paling mahal, yang ibu bapak tahu berapa rupiah mahar yang paling mahal, yang pernah ibu bapak dengar? Berapa ibu sekalian? Ada yang pernah mendengar mahar yang paling mahal? Belum pernah. Wong paling-paling pirang juta kan itu ya. Kalau di kalangan di kalangan konglomerat itu kan sampai berlian sekian gram, uangnya sekian juta rupiah. Biaya pernikahannya nanti berapa? M merenges artinya. Jadi biayanya banyak ya. Orang Jawa kan bayangkan kalau biaya nikahnya banyak itu kan ngiris daging itu sak prungkal ya. Ndak kayak pernikahan di tempat kita. Nek ngiris daging sapi itu sak ATM ya. Jadi tipis-tipis ya. Itu bukan mergo ben ngirit, saking landepe peso ini ya. Jadi batas maksimalnya ndak ada ya. Kalau memang orang punya kemampuan ingin memberikan yang lebih, ndak masalah ya, ndak masalah jika memang dia punya kemampuan. Dan ini luasnya agama Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau di dalam majmu' fatwanya beliau mengatakan, wa man kana dza yasaron wa wajada fa ahabba ayyutiya imra'atahu sadaqan katsiran fala ba'sa bidzalik. Beliau Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya mengatakan begini, siapa saja di kalangan kaum laki-laki yang Allah luaskan padanya dalam hal rizki, kemudian dia memiliki rizki harta yang banyak, maka jika memang dia ingin memberikan kepada calon istrinya mahar dengan nilai yang sangat banyak, fala ba'sa bidzalik,
maka itu tidak mengapa, kata beliau. Ketika memang seorang laki-laki dia kaya, ya, kemudian hartanya memang banyak, kok kemudian dia menginginkan ketika menikah ingin memberi mahar yang banyak, maka tidak mengapa. Kalimat tidak mengapa ini karena dia punya kemampuan. Yang jadi mengapa itu nanti kalau tidak punya kemampuan arek gaya. Wah, ini yang jadi masalah. Kalau memang dia seseorang itu punya harta yang banyak, ingin memberikan mahar dengan harta yang banyak, tidak mengapa. Fala ba'sa, kata beliau, ya, no problem, tidak masalah. Kama qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-20. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'ah. Allah katakan, apapun yang engkau berikan kepada para wanita di antara kalian, kintaron, berupa harta yang banyak. Mukontoroh itu kan, ya, kalau orang Jawa mengatakan mukontoroh itu harta yang banyak, ya, harta yang banyak. Bandane apa kalau orang Jawa mengatakan? Kalau banyak itu apa namanya? Bandane berahewu. Nah itu, ya, berahewu, atau apa bahasa yang lain? Ora mupakat. Itu hartanya banyak, ya, kintoran, ya, mukontorah. Apapun yang engkau berikan kepada wanita-wanita kalian berupa harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'ah, maka jangan kamu ambil kembali apa yang sudah kamu berikan kepada mereka. Ibu bapak, ini ada dua maksud. Pertama, ketika ada seorang laki-laki memberikan pemberian kepada istrinya berupa harta yang banyak, tidak mengapa jika mampu, baik berupa mahar ataupun apapun yang lain, ya. Istri ulang tahun, ya, kemudian suaminya memberikan apa? Kereta api misalnya, ya, boleh saja, ya, jika memang punya kemampuan, ya, kayak selebriti, ya, istrinya ulang tahun, ya, dibelikan apa? Pesawat, ya. Di India itu kan Mukesh Ambani itu kan ketika istrinya membeli HP yang sangat mahal, ya, HP yang super mahal, diamond, iPhone diamond, ya, perangkatnya itu dari perangkat-perangkat yang mahal, harganya itu, ya, sekitar 780 sekian juta kalau dirupiahkan. Kalau kita punya uang seperti itu, segitu kok gawe tuku HP, kan yo iman-iman, kan begitu. Artinya ibu bapak, ya, Allah Ta'ala memberikan keleluasaan. Ketika seorang suami memang dia kaya, lalu memberikan kepada istrinya maharnya, ya, waktu mau nikah maupun nafkahnya, boleh jika memang dia punya kemampuan. Fala ta'khudhu minhu syai'an, lalu apapun yang sudah diberikan kepada istrinya jangan diambil kembali, ya. Ini kalau orang Jawa kan ada istilah begini, yo nek bayar tukon wis diwehke ya aja kalau dijaluk ndak dipritili, ya, dipritili atau dipreteli. Di apa namanya? Dititili, kan, skositi, dijaluk meneh misalnya. Ya, ketika memberi mahar misalnya emas 15 gram, ya. Kemudian pas ndak punya apa-apa, Dik, mbok kowe tak olongi rene, ya 5 gram misalnya, ya. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Ya, ini menjadi dalil ya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa apa? Ketika seorang laki-laki punya kemampuan, hartanya banyak, ingin memberikan mahar yang banyak, labas kata beliau, no problem, tidak masalah. Amma may yasghulu dhimmatahu bisadaqin la yuridu ayyudiyahu. Adapun seseorang yang punya kekayaan yang banyak lalu dia tidak ingin memberikan mahar kepada istrinya dengan sesuatu yang banyak. Bahasa simpelnya begini, sugih tenan tapi lenggak kei mahar itu mak cerit kok mak cerit ya, apa namanya, mak pecitit itu loh ya. Adapun ketika ada seseorang yang hartanya banyak, neng jen mahar itu jen sidik tenan misalnya, ya hanya mak pecitit misalnya, atau yu'jizu an wafaih, atau seseorang yang sebenarnya tidak mampu neng nguat-nguatke, nah begitu. Oh ndak mampu neng piye carane men kita supaya apa? Kelihatan apa namanya ya, sensasional, nah itu ya, men ketok porem misalnya, fahadza makruh, ini hukumnya makruh. Artinya begini, kalau yang orang hartanya banyak ning mak pecitit itu makruh, seperti halnya makruhnya dia ndak mampu tapi memaksakan diri, dua-duanya makruh, dua-duanya Allah tidak suka, Allah membenci. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya pengarang kitab ini beliau mengatakan tidak ada batas maksimal berapa jumlah harta yang bisa digunakan sebagai mahar. Kemudian yang kedua, wala hadda li aqallil mahri 'ala rajih. Dan yang kedua, pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada, juga tidak ada batas minimal ya. Pendapat yang rajih tidak ada batas minimal, karena di antara para ulama ada yang ya memberikan batas minimal. Kalau misalnya seperti di dalam kitab Minhajul Muslim ya, itu di sana diberikan begini, batas minimal mahar itu 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar itu 1/4 gram emas. Kalau dirupiahkan berapa? Ini ibu-ibu sing sok titis harga emas ini ya 7 juta. Sekarang emas itu kan 1 gramnya berapa? 1,1349. Wah, kalau ada komanya ini mesti tes tuku nah ini. Nah, kalau misalnya rata-rata 1,5 misalnya kan, 1,5 ini kan ya kali 4 saja sudah 6 juta. Tambah 1/4-nya 1,5, ya gampangnya ya hampir sekitar 7 juta itu 1 dinarnya. 1/4-nya berarti berapa? 1,5 juta. Ini kalau di kitab Minhajul Muslim batas minimalnya. Nah, ini sekarang ya, karena kalau zaman dahulu mungkin yang sepuh-sepuh tidak sampai di angka itu. Ya, bapak saya itu dulu maharnya rasi teding malu saya. Ya. Orang tua saya itu dulu maharnya 175 kilo. Itu 175 kilo. Tapi katanya dulu itu jual tembakau serintil itu, ya. Karena waktu itu sebagiannya untuk mahar, sebagiannya buat beli perkakas, ya. Dan waktu itu harga jam dinding yang apa namanya dulu yang terkenal itu, yang nadanya ting dong 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 dung dong dong dong, apa namanya? Jam apa namanya dulu? Apa jam dinding? Ya jam gantung. Ya itu lupa namanya kan. Itu kan satu
1 jam itu dulu ya bisa untuk beli sawah kan, dan itu harganya baru berapa ribu, sehingga waktu itu 175 kilo itu kan berharga. Nah, kalau kemudian beliau mengatakan di Minhajul Muslim itu batas minimal mahar itu 1/4 dinar, itu ijtihad. Namanya ijtihad itu ihtimal, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi ya di dalam kitab ini dikatakan pendapat yang rajih, yang paling kuat itu tidak ada batas minimal. Ya. Fayasikhus shadaqa bi kulli ma yusamma malan. Oleh karenanya sah hukumnya mahar itu berupa uang au ma yuqawwamu mi bimalin madama qad hasala bihi ridha. Tetapi juga bisa berupa apapun yang sepadan dengan nilai harta. Jadi bisa berupa harta atau yang menggantikan kedudukan harta. Ya, yuqawwam itu bisa menggantikan harta, senilai dengan harta. Syaratnya adalah madama qad hasala bi taradha. Syaratnya adalah sepanjang memang calon istri itu ridho menerima mahar itu. Asal memang istrinya ridho menerima mahar itu, meskipun kadang tidak masuk akal. Ketika Rasulullah SAW menikahkan Fatimah dengan Ali, ketika kemudian Ali meminta izin untuk membangun rumah tangga. Ketika itu ditanyakan Rasulullah, kamu punya apa wahai Ali? Ali menjawab, tidak punya apa-apa. Kamu cari, tidak punya apa-apa. Kata Ali, saya hanya memiliki baju besi. Kata Rasulullah, ya sudah, berikan itu pada Fatimah. Bayangkan, baju besi itu kalau perempuan rek nggo apa, itu kan? Baju besi itu untuk apa kalau perempuan? Kan ndak ada ndak bisa memanfaatkan, nganggo ya ora kuat melaku kan. Baju besi itu berat sekalian. Saya pernah membaca saya lupa judul kitabnya. Baju besi itu kan ada yang satu paket dari tutup kepala, kemudian yang di lengan, di sini itu kan ada penutup-penutup, yang di sini, kemudian penutup yang kayak rok itu kan, kemudian penutup lutut itu sama tameng itu kalau ditimbang itu ada yang bobotnya itu 89 kilo. Maka kalau Jama'al Manar ini dingkoni baju besi itu kon maju perang mandek resa melaku kan, rek nganggo jasa sudah kabotan kan itu. Nah itu dulu ya Rasulullah memerintahkan pada Ali, sudah berikan pada Fatimah. Ini kan menunjukkan betapa mudah ya. Wa hadza madzhabus Syafi'i, inilah pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal ya, nominal mahar itu. Ini menjadi mazhabnya Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Auza'i, Al-Laits dan Ibnu Musayyib wa ghairuhum, bahkan yang selainnya. Malah wa ajaza Ibnu Hazmin kullama law nisfu walau habbatu syairin. Bahkan Ibnu Hazm beliau membolehkan apapun boleh dijadikan sebagai mahar, meskipun itu benih atau biji, dan meskipun hanya separuh dari biji itu, seperti biji gandum. Gandum niku berapa besarnya? Kan sauplik kecil kan, separuh pun boleh digunakan mahar jika memang calon istri itu ridho untuk menerimanya. Ibu bapak, ini terkait batas maksimal dan batas minimal. Sekali lagi,
tidak ada batas maksimal, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, tidak ada batas minimalnya, ya. Ini menjadi mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i dan yang lain, dan ini, ya, pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian dikatakan begini, bal yasihus shadaqa bikulli ma lahu qimatun hissiyatun au ma'nawiyatun. Bahkan sah hukumnya mahar itu berupa apapun yang bisa menggantikan harta atau yang, ya, sepadan dengan harta, material maupun non materi. Artinya sah hukumnya mahar itu dengan apapun, baik berupa materi maupun non materi. Kalau di tempat kita mahar itu kan identik dengan materi, barang yang wujud, ya, yang wujud. Yang sekarang marak lagi. Dulu mahar itu banyak dan memberatkan. Lalu lama-lama menjadi sederhana. Sekarang ini trennya menjadi apa namanya? Menjadi banyak lagi, ya, menjadi besar lagi. Sehingga ketika seserahan itu jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak, sehingga kembali menjadi tren, ya, ini. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan bagi kita semuanya, meskipun jika memang seseorang punya kemampuan, hukumnya tidak mengapa. Baik ibu bapak, kita sudah azan dulu. Baik kalian, kita lanjutkan. Bal yasihhu shadaqa bikulli ma lahu qimatun hissiyatun aw ma'nawiyatun. Bahkan sah hukumnya mahar itu berupa apa saja, baik wujudnya materi maupun bukan materi. Kemudian di dalam kitab ini beliau menjelaskan begini, wa hadza huwallazi tajtami'u bil adillah. Inilah yang paling sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Artinya mahar bisa berupa materi atau non materi, berapapun nominalnya, maksimalnya atau minimalnya, inilah yang paling sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Wa yattafiqu ma'al ma'na sahih limasriyatil mahri, dan ini yang paling sesuai, ya, yang paling pas, paling sesuai dengan tujuan disyariatkannya pemberian mahar. Idz laisal maqsudu minal mahri al-iwadul mali fahasiba. Karena tujuan dari mahar itu bukan sekedar, ya, bukan sekedar menggantikan kepemilikan untuk memiliki seorang wanita dengan sebuah pemberian berupa harta. Artinya mahar itu bukan serta-merta aku nek wis ngekei mahar berarti kae wekku, ya. Tidak semerta-merta menilai seorang wanita diganti dengan nilai mahar. Wa inna ma huwa ramzu, ya, karena sesungguhnya mahar itu, ya, mahar itu sebagai sebuah rughbah wasidqun niyati fil iktiran. Karena mahar itu menjadi sebuah, ya, simbol keinginan yang kuat atau niat yang tulus untuk melangsungkan akad nikah, membangun rumah tangga, fayakunu bil mali ghaliban. Oleh karenanya keinginan yang kuat ini, ya, sering diwujudkan dalam bentuk harta. Itu yang dikatakan oleh beliau. Waqad sahha anna nabiyya zawwaja rajulan bima ma'hu minal Qur'an.
sebagaimana telah disebutkan ya secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maharnya adalah berupa mengajari Al-Qur'an. Maharnya calon suami mengajari calon istrinya hingga ia bisa membaca Al-Qur'an atau hafal Al-Qur'an, itu sebagai maharnya. Dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja Abu Talhah Ummu Sulaim, ya, demikian juga ya ketika Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim, wa kana mahruha islamahu, maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talhah. Ketika Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim, maharnya adalah Abu Talhah masuk Islam, dan itu bisa diterima oleh Ummu Sulaim. Wa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idqa Safiyyata sadaqaha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan ketika memerdekakan Safiyyah, ketika beliau memerdekakan Safiyyah dari status ia yang menjadi budak, maka pemerdekaannya kepada Safiyyah itu dijadikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai maharnya. Fakana ma yahsulu lil mar'ati min intifa'iha bil Qur'ani wal ilmi wa islamiz zauji. Oleh karenanya wanita-wanita seperti yang disebutkan tadi mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan oleh suaminya, ya, sebagai mahar, baik berupa pengajaran kepada Al-Qur'an, ilmu, dan keislaman keislaman calon suami tadi. Wa intifa'iha bi khurriyatiha. Oleh karenanya ketika kemudian seorang wanita statusnya menjadi budak, maka dengan kemerdekaannya, karena ia telah dimerdekakan oleh suaminya, itu pun sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Idza radiyat bih, jika memang calon istri itu ridho atas pemberian mahar itu. Pengarang kitab ini mengulang-ulang dengan kalimat idza radiyat bih, ketika memang istrinya ridho dengan pemberian mahar yang telah ia terima. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian ya beliau juga menyampaikan tentang maghalatu fil muhur, berlebih-lebihan ketika memberikan mahar. Beliau mengatakan begini, laisa minal islami, bukan cara-cara Islam, bukan cara-cara Islam, tilkan nadharatil madiyati, pandangan yang materialistis, ya. Jadi bukan termasuk dalam nilai-nilai Islam, pandangan yang materialistis terkait tentang mahar ini. Allati tasayyataru ala afkari ta'ifati minan nas, yang ini kadang membelenggu sebagian, ya, membelenggu pemikiran sebagian di kalangan para manusia. Fayughaluna fil muhur, ya, tatkala mereka berlebih-lebihan dalam memberikan mahar. Hatta idza la yakadu yakhruju ba'du min adiz zawaji illa wahum yatahadatsuna anil muhur, hingga kadang didapati ketika ada seseorang menghadiri akad nikah, ketika ada di antara kaum muslimin menghadiri akad nikah, mereka belum meninggalkan akad nikah itu hingga mereka saling memperbincangkan terkait mahar yang diterima oleh si perempuan itu.
wa kam balagha min arqamil kisiyasi, sehingga mereka kemudian mengkeruskan itu maharnya kalau dirupiahkan berapa. Ini pandangan yang materialistis. Ka'annama kharaju min hilbatis sabaki au mazayadatu ala sil'atin, sehingga seakan-akan ketika mereka baru keluar dari akad nikah, seakan-akan mereka baru keluar dari tempat pelelangan wanita. Dia maharnya banyak, berarti kalau dinominalkan sekian. Maharnya berupa emas ya sekian gram, kemudian ya seperangkat alat sholat misalnya, uangnya sekian, emasnya sekian, ya gaun pengantinnya itu diceneng pirang-pirang meter ya, sehingga ketika mantennya itu sudah di dalam rumah, itu buntut gaunnya masih di jalan raya. Nah, karena saking dawane ya. Sehingga kadang-kadang ketika kemudian mendapati seperti itu, seakan-akan wanita ini punya nilai tinggi, sehingga gambaran materialistis seperti ini memberi kesan bahwa wanita seperti barang yang dilelang. Oleh karenanya, ibu bapak jam rahimakumullah ya, ada beberapa silbiyah, nata ijya silbiyati, ada beberapa sisi negatif ketika kemudian ya berlebih-lebihan dalam memberikan mahar. Apa saja? Pertama, ja'ala aktsaras sababi azzaban wa aktsaral banati awanis. Dampak negatif ketika terjadi kebiasaan memahalkan, meninggikan nilai mahar, bisa jadi yang pertama adalah akan terjadi banyak para pemuda yang membujang. Banyak pemuda yang membujang. Kenapa? Ora kuat arek ngenai mahar. Wa aktsaral banati awanis, kalau pemudanya membujang, pemudinya apa? Kalau laki-laki membujang ya, kalau perempuan apa? Kok melabuk? Menua ya. Jadi yang laki-laki jadi bujang lapuk ya, yang perempuan jadi perawan tua. Kan itu menimpa di beberapa negeri kan. Ada di beberapa negeri itu yang para laki-lakinya kemudian membujang. Kenapa? Karena untuk menikah itu biayanya sangat mahal. Kadang-kadang ada di daerah tertentu, di tradisi ya, suatu suku tertentu, maharnya harus sekian, sekian, sekian. Sehingga ketika kemudian ya ingin menikah di tempat itu dengan tradisi setempat, maka tidak kuat, tidak mampu, sehingga jadinya apa? Jadi bujang lapuk ya. Yang laki-lakinya jadi apa? Jadi bujang tua, membujang, yang perempuannya jadi perawan tua. Yang kedua, husulul fasadil akhlaqi fil jinsaini. Yang kedua, akan muncul kerusakan akhlak fil jinsaini, pada dua jenis, baik pemudanya maupun pemudinya. Dampak kalau kemudian ya tren mahar itu semakin naik tinggi, mahal, kalau jor-joran dalam memberikan mahar, ini akan muncul kerusakan akhlak baik menimpa pemuda maupun pemudi. Indama yai'asuna minaz zawaji, ketika mereka putus asa karena tidak mampu untuk menikah, fayabkhatsuna an badilin lidzalik, dan mereka mencari solusi yang lain ya, sehingga apa? Zina. Karena memang menikah tidak mampu, dorongan biologisnya sangat kuat, dorongannya sangat kuat dan tinggi, sehingga
Karena mereka berputus asa, ingin menikah tidak mampu, akhirnya apa? Zina, jalan tengahnya. Ini dampak jika kemudian pernikahan itu menjadi sulit diantaranya kalau maharnya terlalu mahal. Yang ketiga, khudutsul amradin nafsiyati ladai syababi minal jinsinaini. Yang ketiga akan akan mengalami penyakit jiwa, baik menimpa para pemuda maupun pemudi, akan mengalami gangguan jiwa, ya, penyakit jiwa. Nanti kalau gangguan jiwa konotasi kita apa? Edan, ya, tidak sampai edan, tapi akan mengalami apa? Gangguan psikis, ya, gangguan psikis. Bisa babil kabati, ya, kenapa? Karena mereka tadi putus asa tadi. Wa irtatamutumuhu bi khaibatil amal, karena cita-citanya, keinginan untuk menikah tidak kesampaian, ya, sudah menggebu-gebu, tetapi ketika melamar ditolak oleh mertuanya karena mertuanya khawatir calon menantunya nanti tidak bisa memberi makan. Wong mahar mengsak apa tadi? Kecil itu apa namanya? Saibrit, ya, ya. Hanya sak tumil saibrit. Ya, ini akan terjadi, ya, akan mengalami gangguan psikis dan itu sangat mungkin terjadi. Yang keempat, khuruju katsiran minal auladi an ta'ati abaihim wa ummahatihim. Kemudian akan muncul, ya, generasi anak-anak yang tidak taat lagi kepada bapaknya maupun kepada ibunya. Dadi nganten sementara anaknya tidak mampu untuk menikah karena budaya maharnya terlalu mahal. Watamrodum alal adati thayyibati wattaqalidil karimatil maurathi, ya, dan mereka kemudian menolak kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tradisi-tradisi baik yang berjalan secara turun-temurun. Misalnya, kampung sini ini kalau sudah selesai belajar pulang lalu menikah, misalnya, itu sudah menjadi tradisi-tradisi, budaya-budaya. Kita ingat kan, ya, zaman dahulu banyak di kampung-kampung yang agak di pinggir itu lulus SD, lulus SMP langsung nikah. Ya, tapi sekarang ada larangan nikah di usia dini. Ya, sekarang nikah kan minimal usianya berapa? Berapa sekarang? Loh, kok beda-beda niki? Minimal berapa? 19 tahun itu kan minimal, ya, sehingga ada ada beberapa jargon, ya, jo kawin bocah, ya. Jo, ya, bacanya jangan jo. Jo sama jo itu kan beda, ya. Jo kawin bocah. Ini yang era-era sekarang karena memang banyak terjadi banyak terjadi rumah tangga berantakan gara-gara nikahnya terlalu muda. Laki-laki dan perempuannya masih bocil-bocil, ya, sehingga ketika menikah kemudian, ya, mengalami broken home, rumah tangganya berantakan. Yang kelima, ghussul wali li mauliyatihi bi imtinaihi min tazwijiha bil kafa'is sholih. Ketika ada tradisi, ya, mahar yang mahal, ini memungkinkan mendorong para wali itu menipu anaknya sendiri. Kenapa? Keengganan para wali untuk menikahkan anak putrinya dengan laki-laki yang sekufu dalam agamanya tetapi tidak mampu memberi mahar yang banyak.
jane anaknya soleh sudah melamar, oleh bapaknya ditolak. Ngomong sama anaknya, wong guru ngelamar kok, ya. Alasannya apa? Yadhunnu annahu la yadfa'ula shadaqan katsiran, karena ia menganggap anak ini nanti kalau menikahi anak saya ini maharnya paling mingsa uprit. Raja'an ayyatiyaman huwa aktsaru shadaqan, dia berharap nanti akan datang laki-laki lain yang bisa memberi mahar yang banyak. Walau kana la yurdha dinan wala khalqan, meskipun agamanya dan akhlaknya tidak memenuhi standar. Sing penting mahare oke. Nek sing mahare sithik meskipun soleh ndak diterima, sehingga akan ya mengalami gangguan psikis pada anak-anaknya. Yang keenam, taklifuz zawaj fauqa taqatihi. Yang seperti ini tentunya sebuah taklif, sebuah pembebanan bagi kaum laki-laki ketika ingin melangsungkan perkawinan atau pernikahan, dan pembebanan yang melebihi kekuatannya. Alhamdulillah, saya kira di tempat kita ini tidak ada, ya, ketika kemudian membuat standar minimal mahar, tidak ada. Alhamdulillah, ya, di tempat kita di Temanggung, di Jawa Tengah, ya, ini kemudian ya tidak ada yang seperti itu. Kalau toh ada itu hanya ya person tertentu, orang-orang tertentu, tapi tidak menjadi budaya, ya, belum, mudah-mudahan tidak menjadi budaya dengan standar mahar yang cukup tinggi, karena ini akan membawa dampak yang sangat banyak. Kemudian ibu bapak, idza kanat hadisil biyatil mughalatu fil muhur fama hukmuha syara'an. Kalau kemudian ya berlebih-lebihan dalam memberikan mahar itu mendatangkan dampak negatif, lalu bagaimana hukumnya secara syar'i? Ibu bapak, pertama, masyru' takhfifus shadaqu wa adamul mughalatu fi. Pertama, pada prinsipnya disyariatkan, diperintahkan untuk meringankan dalam urusan mahar dan tidak berlebih-lebihan dalam penentuan mahar, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Mustadrak Imam Hakim, ya, Rasulullah mengatakan khairus shadaqu aisarahu, sebaik-baik mahar itu adalah yang meringankan. Sebaik-baik mahar itu adalah yang meringankan, bukan yang memberatkan, dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki, jika memang ia tergolong orang yang berharta, sebaiknya memberikannya lebih atau banyak. Ini dari sudut pandang laki-lakinya. Dari sudut pandang perempuannya, sebaik-baik mahar itu adalah yang paling ringan. Waqala Ibnu Qayyim ba'dama aurada jumlatu minal ahadits fis shadaq. Ya, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika beliau ya menjelaskan terkait banyak nas hadis ya yang berkaitan dengan mahar ini, ya, dikatakan fatadammanatil ahadits, ya, dari banyak hadis yang ada terkait mahar ini, maka kesimpulan kandungannya adalah annal mughalatu fil mahri makruhatun fin nikahi. Kata beliau bahwa berlebih-lebihan dalam pemberian mahar ini hukumnya adalah makruh.
wa annaha min qillati barakatihi, karena ketika memberatkan dalam masalah mahar ini akan mengurangi keberkahan, wa usruhu, dan akan menimbulkan keberatan, akan memunculkan keberatan, mengurangi keberkahan dan akan memunculkan keberatan. Oleh karenanya ya, Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, ala taghlu sudukun nisa, kalian jangan berlebih-lebihan dalam memberikan mahar. Fa innahu law kana makrumatun fid dunya, karena seandainya dengan berlebih-lebihan dalam memberikan mahar itu, kalau itu dianggap sesuatu yang mulia, au taqwa indallahi, atau dianggap itu sesuatu yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, karena aulakum bihin nabi, tentunya Nabi lebih berhak melakukan itu. Kata Umar bin Khattab, jangan kalian ya buat berlebih-lebihan dalam mahar, karena seandainya mahar itu dianggap sebuah kemuliaan di dunia, atau kalau itu dianggap bisa meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah, tentu Rasulullah telah melakukan itu semua. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atahu min nisaihi, karena tidaklah Rasulullah memberikan mahar kepada ya istri-istrinya, wala usdiqat imra'atu min banatihi, dan tidaklah putri-putri beliau menerima mahar aktsaru min thintai asrata uqiyatin, lebih dari 12 uqiyah. Ini kata beliau. Meskipun Rasulullah ketika menikahi Khadijah ini kan maharnya banyak ya. Berapa maharnya? Unta. Berapa unta jumlah untanya? Ya, berapa untanya? Berapa? Kok warna-warna lagi ini. 20 ekor unta kan? 20 ekor unta. Kita kan belum pernah mendengar di Temanggung ini bayar tukon sapi 20 ya. Kan belum ada. Ya, 20 itu kalau dirupiahkan banyak. Unta itu kalau sekarang minimal ya harganya ya 30 sampai 40 juta. Anak sing cilik Pak Agus, itu anak unta namanya. Ini kan unta. Unta kan gede itu ya. Kalau 40 ya, 40 juta kali 20 berapa? 800 juta. Keren itu ya. Ya, di tempat kita belum ada. Wa innar rajula la yughla bi sadaqati imraatihi hatta yakuna laha adawatun fi nafsi, sehingga ketika ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki dipaksa ingin menikahi seorang perempuan harus dengan mahar yang tinggi, maka akan muncul permusuhan dalam dirinya, akan muncul rasa marah, rasa dendam, rasa jengkel dan lain sebagainya. Ini menurut penuturan Umar bin Khattab. Jadi ibu bapak, para jamaah rahimakumullah ya, sampai pada subbab ini bahwa mahar ya yang paling yang disyariatkan itu adalah ya meringankan dalam penentuan mahar. Meskipun di awal tadi kita sampaikan bagi orang yang memang punya kemampuan tidak mengapa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika ada seorang yang tidak mampu, kemudian dia ya terpaksa harus mengeluarkan mahar yang di luar kemampuannya, itu akan menimbulkan dampak negatif yang begitu banyak dan beragam. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah ya, terkait tentang mahar ini masih ada beberapa catatan penting, tapi karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Wonten? Oh, nggih, monggo.
Sebenarnya begini, batas maksimal ya dan batas minimal. Tadi kita sampaikan tidak ada batas maksimal maupun batas minimal secara syar'i. Hanya kemudian di sebuah masyarakat kadang kemudian ada semacam standarisasi, misalnya wah nek umum kene iki do berapa nek paraan. Ini. Oh, umum kene iki 5 juta. Umum kene itu ya 4 juta. Umum kene kuwi 6 juta. Umum kene iki 1 juta ning karo ali-ali ra kitung 2 gram. Ketika kemudian memberlakukan seperti itu dan itu tidak memberatkan, tidak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah tadi 2 hal. Kalau orang yang punya kemampuan, kalau si laki-laki itu dari keluarga yang kaya, kok kemudian dia memberikannya hanya sauprit, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau orangnya memang kaya kok ngenaine ming sithik, itu yang tidak layak dalam Islam. Sebaliknya, kalau memang laki-lakinya itu memang dari keluarga tidak mampu, kok oleh ngenai itu okeran jamak, itu juga bukan sesuatu yang baik di dalam Islam. Artinya memang ya dalam kondisi seperti itu tadi dikatakan pendapat yang rojih memang tidak ada batas minimal dan maksimal, tetapi semuanya nanti kalau dalam khulasoh akhir, dalam kesimpulan akhir, semuanya kembali kepada kondisi perekonomian masing-masing, baik dari kalangan atau dari pihak suami atau pihak istrinya, dikembalikan kepada kondisi ekonomi masing-masing. Pada intinya, kalau orang memang punya kemampuan memberi banyak, itu tidak salah dan itu baik. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan tadi. Tetapi ketika memang kondisinya tidak mampu, kok kemudian memaksakan diri di atas kemampuannya, itu juga bukan sesuatu yang baik. Dikembalikan kepada kondisi ekonomi masing-masing. Kalau kelasnya kelas konglomerat ya konglomerat ya, bukan kolong melarat gitu ya. Kalau memang kondisinya ekonomi tinggi ya dipersilahkan. Tapi ketika memang tidak mampu, kok kemudian dibebani dengan beban yang berat tadi, 5 poin itu akan ada masalah, ada psikis, nanti ada banyak bujang lapo, banyak perawan tua dan lain sebagainya. Itu nanti akan menimbulkan dampak sosial, ekses sosial, dan itu mengurainya bukan persoalan yang mudah, gara-gara melakukan sesuatu yang sebenarnya Islam tidak menganjurkannya. Allah alam bisawab. Ya, cukup Ibu sekalian? Baik, kalau dirasa cukup ya kita cukupkan sampai di sini. Kita bisa melanjutkan insya Allah pada waktu yang akan datang. Baik, kita akhiri kajian kita malam hari dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.